Sebuah keluarga dengan 4 orang, tinggal di lantai bawah yang compang camping. Tidak ada yang keluar untuk bekerja. Saat makan, serangga merayap di atas meja. Menggunakan wifi, sinyal wifi dari tetangga, untuk mendapatkan internet, mencari sinyal di mana-mana di dalam rumah. Akhirnya, ia hanya bisa jongkok di samping toilet untuk bermain internet. Orang di luar menyemprot disinfektan. Buka jendela dan biarkan semprotan disinfektan masuk. Bisa membunuh serangga. Ini sedikit tidak nyaman. Hari ini, titik balik datang. Teman kakaknya menawari pekerjaan. Karena bahasa Inggrisnya bagus. Temannya mengenal seorang putri kaya. Sedang mencari guru privat. Dia merekomendasikannya. Sang kakak setuju. Untuk mendapatkan pekerjaan ini, adiknya membuat sertifikat untuknya. Sertifikat kelulusan dari sekolah bergengsi. Ayah kaget saat melihatnya. Apakah ada jurusan pemalsuan dokumen di Seoul National University? Jiting pasti akan bisa mendaftar sejak awal. Kakak memakai jas. Datang ke rumah orang kaya dengan sopan. Rumah orang kaya sangat berbeda. Sepertinya matahari lebih besar. Kakak melihat nyonya rumah. Nyonya rumah berkata, "Saya tidak ingin membaca pemberitahuan dari sekolah bergengsi. Hanya ingin melihat kemampuannya." Ia tidak takut melihat kemampuannya. Anak kaya ini memiliki banyak masalah di pelajarannya. Kakak melihat bahwa dia linglung. Tiba-tiba menarik tangannya. Nyonya rumah terkejut. Lalu bicaralah dengan lembut. "Lihat, denyut nadinya juga kacau. Hati tidak bisa berbohong. Guru ini sangat profesional. Bisa membaca pikiran." Hati putrinya menjadi galau. Dengan satu trik, kakak memenangkan kepercayaannya. Nyonya rumah segera membayar banyak uang. Kemudian anak kecil yang nakal itu berlari keluar, mengambil panah dan menembak orang secara acak. Nyonya rumah membalas lambaian putra kecilnya. Dia berkata putranya punya bakat menggambar, juga melukis potret diri, tapi tidak ada guru profesional untuk membimbing. Kakak pergi untuk mengabdikan dirinya untuk mencari nafkah. Dia mengatakan bahwa dia mengenal seorang wanita di AS yang sangat berbakat menggambar. Terkenal di kalangan. Tapi saya lupa nama aslinya. Bagaimanapun, nama Inggrisnya Jessica. Sulit untuk dihubungi. Nyonya rumah tidak ragu. Langsung percaya. Dia bilang dia harus bertemu Jessica ini. Segera, ia membawa Jessica. "Bukankah ini adikku?" Adiknya sangat pintar. Lihat putra bungsunya. Dia ingin berbicara secara terpisah. Biarkan nyonya rumah keluar. Keserakahan putra bungsu dan wanita tua. Biarkan pengasuh berjalan-jalan lagi. Aura adikku keluar dalam sekejap. Di sisi lain, saudara di lantai atas berhasil mendapatkan hati putrinya. Kelas ini harus dilanjutkan. Terlibat dengan gadis kaya. Adikku masih menjentikkan jarinya. Dia menunjuk ke kanan bawah lukisan itu. Untuk mengatakan secara harfiah, "Putramu sakit. Kemungkinan menderita skizofrenia." Kemudian saya melihat informasi yang ditemukan di internet. Nyonya rumah ketakutan. Percaya tanpa syarat pada adiknya. Biarkan dia datang bekerja besok. Tuan rumah kembali saat ini. Tapi dia tidak terlalu peduli dengan pekerjaan rumah. Tidak mempertanyakan adiknya. Dan mengirim sopir untuk membawanya pulang. Adikku memikirkan trik lain di dalam mobil. Dia diam-diam meninggalkan pertaniannya. Mungkin kita bisa menyingkirkan pengemudi ini. Itu benar-benar berhasil. Setelah tuan rumah mengetahuinya, dia sangat marah. Memecat supirnya segera. Oke, sekarang giliran sang ayah. Adiknya hari ini mengambil kesempatan untuk mengatakan bahwa ia mengenal pengemudi penuh waktu. "Orang ini sangat hebat," nyonya rumah berkata. "Guru yang direkomendasikan oleh Anda dapat diandalkan." Dan sang ayah, agar bisa menyetir dengan lancar, sudah belajar cara mengendarai Benz. Tuan rumah dengan cepat memintanya untuk test drive. Orang ini tidak hanya bisa berbicara dengan baik, mengendarai mobil dan memotong tikungan, tidak menjatuhkan setetes kopi. Sangat hebat. Pada akhirnya, giliran sang ibu. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan pengasuh tua itu. Lakukan lebih baik kali ini. Kakak belajar dari gadis kaya. Pengasuh tuanya alergi buah persik. Jadi ia mulai mengupas buah persik, memberikan padanya. Hari ini babysitter akhirnya sakit. Batuk seperti penyakit menular. Diketahui oleh nyonya rumah. Ayah menuangkan saus di tempat sampah. Memberitahu nyonya rumah, itu darah. Membuatnya sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Kerja sama keluarga benar-benar luar biasa.
pengasuh tua akan segera pergi. Ibu menggantikannya. Dengan cara itu, keluarga berempat ini bisa masuk ke dalam, bergabung di rumah orang kaya. Seperti parasit, menggigit dengan rakus. Tapi mereka segera menemukan rumah ini. Tersembunyi rahasia besar. Keluarga 4 orang miskin ini mengandalkan beberapa keterampilan penipuan, sukses di rumah orang kaya. Tapi lama-lama, mau tak mau menghasilkan ilusi. Sepertinya mereka benar-benar telah menjadi orang kaya. Suatu hari, putra muda orang kaya itu tiba-tiba mengendus pengemudi itu. Juga mengendus pengasuh. Lalu ia berkata, sama saja, baunya sama persis. Putranya juga berkata, tutor juga memiliki bau ini. Ini menakuti sang ayah. Setelah pulang ke rumah, seluruh keluarga mulai mendiskusikan bau tubuh. Bos berpikir itu ada masalah dengan pencuci pakaian. Tapi dia tidak mengerti, bau ini sebenarnya disebut Qiang Wei. Hari ini, orang kaya pergi bepergian. Begitu keluarga pergi, saatnya kecoa merangkak keluar. Ibu tidak mengerjakan apa-apa, hanya istirahat. Kakak berjemur di bawah sinar matahari. Adik mandi, sangat senang untuk minum dan mengobrol di malam hari. Jadi ini adalah kehidupan orang kaya. Tapi tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Udara membeku. Apakah keluarga kaya kembali? Ibu pergi untuk membuka pintu. Untungnya tidak. Ini pengasuh tua terakhir. Wajahnya kuyu, berbicara dengan gila, memohon untuk dapat membuka pintu. Pergi setelah saya mendapatkan barang-barangnya. Setelah memasukkannya, pengasuh tua datang ke ruang bawah tanah dan membuka pintu rahasia. Ruang bawah tanah yang lebih dalam muncul. Yang lebih menakutkan adalah, suaminya tersembunyi di dalam. Dia belum makan apapun selama beberapa hari. Suaminya buron. Pengasuh tua menempatkannya di sini selama beberapa tahun. Keluarga kaya bahkan tidak tahu. Ibu kaget. Jadi ada pendahulu dalam bisnis parasit? Pengasuh tua itu berlutut dengan uang. Saya mohon untuk membantu merawat suaminya. Ibu akan memanggil polisi. Tetapi beberapa orang yang menguping jatuh. Seluruh keluarga terjatuh. Pengasuh tua dengan cepat merekam videonya. Sekarang giliran dia untuk mengambil alih kekuasaan. Ponselnya dalam satu gerakan. Kirim video ke orang kaya jika Anda tidak patuh. Keluarga parasit mengaku. Pengasuh tua dan istrinya memiliki ambisi sesaat. Biarkan 4 orang mengangkat tangan ke dinding. Kemudian berbicara tentang deklarasi kemenangan. Manfaatkan dia. Ayah bergegas dan memukul pengasuh itu. Semua orang berkelahi bersama. Siapapun yang mengambil telepon memiliki hak untuk berbicara. Kakak membawa buah persik. Pengasuh tua itu bingung, alergi dan pingsan. Suaminya juga terkendali. Kakak mendapatkan telepon dan dengan cepat menghapus videonya. Pada saat ini telepon berdering. Itu adalah bosnya. Dia mengatakan rencananya berubah dan dia akan segera pulang. Orang miskin ketakutan dan berlarian seperti kecoa. Pasangan pengasuh tua diikat. Ayah, mereka menyeret mereka ke ruang bawah tanah. Adikku dengan cepat, sembunyikan diri di bawah meja. Orang kaya kembali. Pengasuh tua itu tiba-tiba menendang ayah. Naik dengan putus asa, nyonya rumah datang ke dapur. Hampir ketahuan. Ibu menendangnya ke bawah. Pengasuh tua itu pingsan. Ayah menyeretnya pergi. Suami diikat ke kursi. Akhirnya tenang. Sementara nyonya rumah sedang berbicara dengan ibu. Kakak, adik dan ayah datang ke ruang tamu. Hanya ingin menyelinap pergi. Putra bungsu berlari untuk membuat keributan lagi. Parasit bergegas ke bagian bawah meja. Putra bungsu mendirikan tenda. Mau tidur di luar malam ini. Tuan rumah dan nyonya rumah tidak bisa berbuat apa-apa dengannya. Memutuskan untuk menjaga putra bungsu. Malam ini tidur di ruang tamu. Jadi, orang kaya tidur nyenyak di atasnya. Orang miskin bersembunyi di bawah dengan ngeri. Hanya bertahan selama beberapa jam. Tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Mereka akhirnya menyelinap keluar di tengah malam. Hujan malam ini menakutkan. Tapi mereka tidak peduli. Terus berjalan. Karena di bawah adalah rumah yang sebenarnya. Tapi menunggu mereka adalah kenyataan yang lebih kejam. Inilah kehidupan orang miskin yang sebenarnya. Mereka berjalan di tengah hujan. Tidak ada yang menghalangi. Tidak ada yang layak untuk dibicarakan. Saya hanya tahu bahwa saya terus turun. Ke bawah. Ke bawah lagi. Karena mereka tinggal di luar dari matahari. Kembali ke komunitas miskin.
sudah penuh dengan air yang tergenang. Keluarganya harus berakhir. Kemudian, ayah pulang. Air menenggelamkan separuh badannya. Kakak mau menutup jendela. Akibatnya, air kotoran mengalir masuk. Tidak ada yang tersisa di kamar tidur. Toiletnya bahkan lebih sulit untuk dilihat secara langsung. Air di toilet terus menyembur. Adik mengambil rokok, merokok di toilet. Dia hanya bisa menyerah pada kemiskinan. Orang miskin hanya bisa tidur di gym malam ini. Kakak bertanya pada ayah, bagaimana saya bisa mengubah semua ini? Ayah berkata, hidup selalu tak terduga. Tidak ada rencana adalah rencana terbaik. Dua orang miskin di ruang bawah tanah juga mengalami kesulitan. Pengasuh tua mengigau. Dia mencoba membuka ikatan suaminya. Tak lama, dia kehilangan terlalu banyak darah dan mati. Parasit tua itu menekan tombol dengan kepala putus asa. Lampu di luar berkedip, tapi tidak ada yang peduli. Orang kaya tidak akan pernah menyadari penderitaan orang miskin. Bangun. Mereka berjemur di bawah sinar matahari. Kemudian berbaring di tempat tidur. Ada banyak pakaian untuk dipilih. Orang kaya hari ini siap mengadakan pesta ulang tahun untuk anaknya. Keluarga parasit akan sibuk lagi. Ibu memindahkan meja dengan susah payah. Tuan rumah menyuruhnya untuk tidak membuat putranya tidur. Ayah pergi bersama nyonya rumah. Nyonya rumah tidak menyukai bau di dalam mobil. Ayah tahu bau di tubuhnya saat ini. Dan sang kakak saat ini menginap di kamar gadis kaya. Menyaksikan orang kaya di lantai bawah sibuk untuk pesta. Inferioritas bergegas ke hatinya. Dia mengeluarkan batu itu, pergi ke ruang bawah tanah. Dia ingin membunuh parasit tua itu. Bekerja dengan ketenangan pikiran di rumah orang kaya. Tapi tak terduga, parasit tua sudah menunggu lama. Kakak tertangkap. Dia berjuang untuk melepaskan tali itu. Lari dengan putus asa. Parasit tua mengejar di belakang. Melihat kakak hampir kabur, dia terjatuh di pintu. Parasit tua mengambil pisau. Dia terus termotivasi. Dia datang ke kerumunan, menyerang adik, menusuk tubuhnya dengan pisau. Putra orang kaya itu pingsan di tempat. Ibu mengambil kapak dan memotongnya. Tuan rumah datang dan menjemput putranya dan berlari. Ayah putus asa, menahan luka putrinya. Dia melihat ke kejauhan. Anak saya sendiri juga memiliki darah. Tuan rumah meminta ayah untuk menyerahkan kunci mobil. Ayah melemparkannya. Kuncinya kebetulan tertutup oleh ibu yang sedang berjuang. Parasit tua memukul ibu dengan pisau. Menghindarinya. Ibu mendorong keras. Pinggang parasit tua itu ditikam. Jatuh ke tanah sekarat. Tuan rumah segera memindahkannya untuk mendapatkan kunci mobil. Membuatnya merasa kesal. Betul sekali. Dari mana bau ini? Ayah menangkap ekspresi ini. Dia tidak tahan lagi dengan penghinaan ini. Dia mengambil pisau itu dan menusuknya. Ayah melihat segala sesuatu di sekitarnya. Seperti mimpi, dia melambat, lari dengan tergesa-gesa, tidak pernah kembali. Tak lama setelahnya, selesai persidangan. Mereka memeriksa saudara perempuan mereka. Ibu menangis. Tapi otak kakakku rusak. Telah menunggu. Dia biasanya naik gunung, tunggu dan lihat orang kaya untuk mendapat rumah mewah. Lampu di sana sering berkedip. Hanya dia yang tahu. Ini pesan dari ayah. Kemudian pada hari itu setelah melarikan diri, ayah kembali ke mansion. Dia menjadi parasit tua berikutnya. Keluar dari waktu ke waktu untuk mencuri makanan. Dan kemudian melalui sakelar ini setiap hari. Bicaralah dengan putranya. Giliran kamera berganti. Putranya telah menjadi orang kaya. Dia membeli rumah besar ini. Akhirnya selesai. Ayah bisa keluar dari ruang bawah tanah. Lihat sinar matahari di luar. Tapi sayangnya, ini adalah mimpi anakku. Dia masih tinggal di ruang bawah tanah yang bau. Hanya, setelah bencana yang tak terduga, hidup mulai punya rencana. Ada tujuan. Ada harapan.